مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, itu cara kita untuk bisa berlapang dada dalam menerima takdir. Yang ketiga, apa tadi? Bahwa dalam setiap takdir yang terjadi pada diri kita itu adalah menghapus dosa. Yang keempat, kita harus bisa meyakini bahwa setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena seperti tadi, hikmah di balik pemberian Allah itu kita tidak pernah tahu. Nabi Adam keluar dari surga ke bumi karena Allah menghendaki untuk Nabi Adam nanti punya keturunan di bumi. Karena di dalam surga tidak boleh orang melahirkan. Angka ibu-ibu lemak lamun utama surga tidak kanggo beranak. Lamun le surga. Pira kali tekadun dan olah hamil. Karena memang dalam surga itu bukan untuk memperbanyak keturunan, tapi di bumi. Itu takdir Allah. Coba kalau Adam dan Hawa masih saja di dalam surga, dia tahu alam be tahu tidak. Ya Allah. Makanya semuanya baik. Makanya kan Nabi Adam berdoa dengan doa yang tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Adam tidak pernah menyesali dikala beliau dikeluarkan dari surga. Adam bukan menyesal keluar dari surga, tidak. Tapi dalam munajatnya Adam kepada Allah yang diinginkan itu hanya dua. Ampunan dan rahmat Allah. Apakah dalam doa ini pernah Nabi Adam mengatakan kembalikan aku ke surga? Tidak ada. Tapi intinya doa itu apa? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Dalam solat intinya dua, ampunan dan rahmat Allah. Rabbi ghafirli warhamni. Ada tidak dalam solat? Kapan kita baca? Subhanallah. Duduk antara dua sujud. Sedikit waktunya tapi 8 doanya. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah rahmati aku. Wajburni, ya Allah tutup aibku. Warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Warzuqni, ya Allah berikan rizki kepadaku yang engkau kehendaki. Wahdini, ya Allah berikan hidayah kepadaku. Wa'afini, ya Allah sehatkan aku. Wa'fu anni, ya Allah maafkan aku. Tidak akan ada wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni kalau tidak ada Rabbi ghafirli warhamni. Intinya ibadah itu kita mendapat ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Makanya Nabi Adam, wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal jika tidak dengan ampunanmu, jika tidak dengan rahmat kasih sayangmu, aku ini orang rugi ya Allah. Pernahkah Nabi Adam meminta, ya Allah kembalikan aku ke surga? Tidak, karena surga bukan tujuan, tapi tujuan kita adalah Allah. Tujuan kita makanya kalau memang tujuan kita itu Allah, apapun yang Allah berikan dalam perjalanan hidup ini, yakini semua pemberian Allah itu adalah baik. Tapi yang sakit si Allah Ta'ala, alhamdulillah ya Allah, ada jalan dari Engkau untuk mengangkat dosa-dosa hamba ya Allah. Kalaupun tiang sakit gigi ya Allah, alhamdulillah sekadar sakit gigi, daripada tetenggeng ke ya Allah stroke ya Allah. Den tahu kembe-kembe malik ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Orang yang parah penyakitnya dia berkata apa? Alhamdulillah ya Allah. Meskipun aku sakit Engkau anugerahkan, tapi hati ini masih bisa menyebut namamu ya Allah. Yakini semuanya baik. Dan yang kelima, yang terakhir kata Imam Syayuti, untuk kita bisa berlapang dada menerima takdir semua ketentuan Allah itu, kita harus yakin bahwa dalam setiap yang terjadi ada Allah yang akan menolong kita. Oh, indah hidup ini. Yakini setiap masalah, setiap ujian, setiap musibah, setiap caci makian, setiap semua yang terjadi, kita yakin ada Allah yang menolong kita. Ada Allah. Kita punya Allah. Kita kenapa bisa merasa sedih, merasa dikala kita dikucilkan, ndek nara dengan demen le aku. Kenapa kita merasa demikian? Karena kita merasa sendiri. Coba ibu-ibu, kalau ibu-ibu keluar di tengah malam sendiri, mate dile beli hujan, basong guguk, kira-kira tengah malam berani enggak ibu-ibu keluar sendiri? Enggak berani. Kenapa? Takut. Tapi kalau sudah berdua, berani enggak? Bertiga, berani enggak? Kenapa kita merasa takut? Kenapa kita merasa sedih? Karena kita masih merasa sendiri. Coba kita merasa ada Allah bersama saya. Saya punya Allah. Makanya kan orang Arab, pepatah Arab mengatakan, laisal fata liman yaqulu hadza abi, walakinnal fata liman yaqulu ha ana. Orang Arab mengatakan, bukan lelaki namanya kalau orang yang masih mengatakan ini ayah saya, ini bapak saya kan TNI, bapak saya kan polisi. Bapakmu, bukan kamu. Tapi orang Arab mengatakan walakinnal fata liman yaqulu ha ana. Tapi laki-laki yang sesungguhnya itu yang berkata ini saya nih. Nih aku nih. Ini saya. Mkembe terus Nah itu orang laki-laki bukan menantang, tapi dia meyakini dengan dirinya dia punya Allah. Makanya ulama berkata, jangan sekali-kali katakan kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah yang sangat besar. Tapi katakan pada masalahmu, wahai masalah, sesungguhnya aku punya Allah yang maha besar. Kita kan nggak pernah berkata demikian. Jangan katakan pada masalah, pada Allah, ya Allah masalahku besar, masalahku banyak, semameng ke molek-molek lonto ya Allah.
Jangan katakan itu ke Allah, tapi katakan sama kita punya masalah. Wahai masalah, sesungguhnya aku punya Allah yang maha besar. Ishtaddi azmatu tanfaraji, qad azana lailuki bil balaji. Yakin setelah kegelapan itu akan datang waktu pagi yang akan segera tiba. Anti baik. Makanya hidup ini kan ibarat jarum jam, Bapak Ibu. Tidak selamanya itu jarum jam berada pada angka 12. Tapi tunggu saja di angka berapapun, maka jarum jam itu yang akan mengelilingi poros daripada angka jam itu. Kecuali lamun jam mati. Lamun jam mati, baterai sudah tidak bisa diapa-apakan. Tunggu saja ketentuan Allah, yang penting kita jalani apa perintah Allah. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, 5 rumusnya kata Imam Asyayuti untuk kita bisa berasa nyaman dalam menerima takdir itu. Pertama, apa? Kita harus meyakini bahwa takdir yang diberikan oleh Allah adalah karena izin Allah. Yang kedua, kita harus yakin takdir yang diberikan oleh Allah itu sudah ditentukan kadarnya oleh Allah. Yang ketiga, kita harus yakin, jangan ragu, kita harus yakin bahwa setiap takdir ketentuan Allah itu, kalaupun tidak sesuai keinginan kita, semuanya menghapus dosa. Yang keempat, kita harus yakin bahwa semua ujian dan takdir dari Allah itu semuanya adalah baik. Dan yang kelima, kita harus yakin bahwa setiap masalah yang kita hadapi ada Allah sebagai penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya inilah makna daripada kalimat Imam Ahmad bin Athaillah niki yang mengatakan bahwa tidak ada satu napas ma min nafsin tubdihi yang keluar dari dalam hembusan napas dalam dirimu itu, dari napas yang masuk, napas yang keluar. Makanya perlu dibimbing dengan zikrullah. Masuknya napas zikrullah, keluarnya napas zikrullah. Maka dikala kita sakaratul maut, ini mulut sudah kaku, tapi napas yang keluar masuk inilah yang berzikir. Meskipun mulut tidak bisa mengucap la ilaha illallah, tapi napas yang keluar masuk berhembus ini berzikir, maka meninggalnya husnul khatimah. Masya Allah, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini. Ma qadarun fi katumidi, ada takdir Allah yang tertentu dalam setiap perjalanan itu. Al-anfas azmanatun daqiqah, yang namanya napas ini, al-ampas ini hembusan napas yang keluar. Kan beda napas keluar dengan napas masuk. Dikala napas itu keluar, al-anfas yang keluar dari dalam dirimu itu adalah usahakan daqiqah, dalam 1 detik itu, dalam 1 menit itu, belum hitungan menit, dalam hitungan detik itu usahakan menyebut Allah. Subhanallah. Ini doang, taduk sarak semendak ni wah 6 kali wah. Coba kalau ini kita relevansikan dalam hidup kita, subhanallah, betapa indahnya kita hidup. Hidup dalam zikrullah sesuai dengan doa kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Kalau semisal dengan hal ini bisa kita terapkan dalam hidup kita, kemudian masuk kita dalam Ramadan kita yang besok ini, maka inilah yang masuk dalam tingkatan yang ketiga dalam karakter puasanya. Masuk dalam puasa nur, puasa ruhani. Jadi ruhaniyahnya yang berpuasa. Jadi kalau ruhaniyah ini yang berpuasa, Bapak Ibu, sudah tidak boleh dia mengingat Allah, mengingat selain Allah dalam setiap pemberian Allah.
Itu munafik dia katakan dirinya. Coba. Ini air. Saya siapa ngai ini? Panitia kan? Ini rizki tidak? Dalam setiap apa yang dia terima yang merupakan kiriman rizki dari Allah, tidak boleh dia menyebut selain Allah dalam nikmat itu. Harus Allah yang muncul. Pelungguh puasa. Kita bisa puasa, siapa yang ngasih sehat? Siapa ngasih kita kekuatan? Siapa yang ngasih kita rizki untuk buka puasa? Dah kak menu arah itu ngaku diri, alhamdulillah puasa saya hari ini lancar. Ingat, ada peran Allah. Ada peran Allah. Ini kopi misal, mai kopi ini kita inam. Nah, dendek momot lalu angkam. Ini mai misal kopi ini. Yang muncul di kalau kopi ini enak, Allah atau dengan semiak kopi? Allah apa dengan semiak? Dengan samina. Sesungguhnya kan Allah yang kita sebut terlebih dahulu. Sesungguhnya kan Allah. Kalau tidak nikmat sehat, nikmat rasa yang Allah kasih ke kita, kopi tidak akan terasa kopi. Ya Allah. Subhanallah. Makanya ibu-ibu nggih, lamun tersakit, di situ nikmat namanya sehat. Betul? Dikala orang sakit, ya Allah, orang sakit kepingin sehat. Orang miskin kepingin kaya. Orang sengsara kepingin bahagia. Orang hidup pingin ada dengan hidup milih mati. Hanya orang hidup yang jawabannya beda. Orang hidup kepingin hidup lama-lama. Ya Allah. Makanya nih, kita harus syukuri dikala kita masih sehat. Ya Allah, sederhana kata Nabi. Sihataka qabla suqmika. Jaga sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maknanya yang sangat dalam. Karena dikala orang sakit yang muncul nikmat sehat. Subhanallah. Lamun tersakit gigi di narak mai ibu. Anak nererik teparan ngolok. Hah? Senina beparfum teparan narak dengan jari. Kamu nih. Mahal nikmat sehat nih. Subhanallah. Tapi kata Nabi, banyak kita tertipu dengan dua nikmat. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat ini seling membuat manusia tertipu. Mana? As-sihah. Pertama nikmat sehat. Yang kedua wa ni'matul faruq. Nikmat kita punya kesempatan. Makanya kemarin waktu umroh ada jamaah jamaah nih. Apa nih jemaah? Ya Allah, Tuhan Guru, among ketahu menekan nikmat dengan umrah jelilai, baik waktu kebajang. Dia padahal saat itu Allah kasih nikmat kepadanya, tapi kenapa tidak terasa nikmat itu? Ada nikmat yang lebih dia pikirkan, seandainya saja. Tapi kan tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu syukurin pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nih seperti ini sifat kita masuk Ramadan besok, naik level puasa kita. Karena model puasa kita ini kan kata ulama ada 3 nih levelnya. Pertama ada puasa fisik. Kalau kata ulama saumul awam, puasa awam. Mana puasa fisik ini? Puasanya orang-orang yang hanya dari segi zohiriyah saja, nggak ada lebihnya.
hanya menahan diri dari lapar, haus, syahwat saja. Akan tetapi pikiran dan hati masih kemana-mana. Jadi variabelnya hanya mampu menahan diri dari lapar dan haus. Apakah baik puasa seperti ini? Bagus, baik. Apa diterima oleh Allah? Meskipun belum maksimal derajat puasanya, tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ada rahasia terdalam meskipun itu hanya puasa fisik. Di mana letak rahasianya? Ada niat yang dia ucapkan kepada Allah. Niat itu di mana? Di hati apa mulut? Di hati. Niat itu di hati. Hanya niat yang dipandang oleh Allah pada diri kita. Bukan ketampanan kita. Bukan kekayaan kita. Bukan keilmuan kita. Tapi hati dan amal kita. Coba Bapak Ibu nih. Lamun tepuasa. Saya nau itu lamun lek dalam pawon. Teduk. Baik itu lek dalam pawon. Seduh sarimi, kelor pisang goreng, saya nau itu. Terus sugul-sugul milu bertijuk. Teparan tepuasa sih dengan ya? Oh hebat nih masuk puasa. Siapa yang tahu? Tapi kenapa kita nggak berani menyentuh makanan dan minuman sebelum waktu ditentukan oleh Allah? Karena ada niat yang dipandang oleh Allah, makanya kita nggak berani. Niat kita yang berkata lillahi ta'ala. Oh berat. Makanya itu yang dipandang oleh Allah, hingga kolbu ini tidak berani macam-macam dengan Allah. Karena kolbunya udah dihadapkan dengan Allah tadi malam. Lillahi ta'ala. Itu yang dipandang oleh Allah. Padahal kan luwek dengan puasa. Karena ada maunya kan. Oh, lamun kelulus PNS ke puasa pituk jelo. Ini puasanya karena Allah apa karena PNS? Hah? Karena PNS. Artinya puasa nazar dengan sebab ada maunya. Ya, ada maunya sampai keinginannya dia berpuasa. Apakah ini karena Allah? Memang dia puasanya bentuknya fisik, tapi dari niatnya yang dipandang oleh Allah yang mengatakan lillahi ta'ala. Jadi makanya dalam kalam hikmah ini bermain kolbu dengan ketentuan Allah. Yang kedua, ada variabel puasa itu namanya puasa batin atau saumul khawas kata orang. Puasa batin ini kalau bahasa sufi ini namanya puasa nafas. Puasa jiwa. Apa yang dipuasakan? Egonya, keakuannya, gelarnya, pakaiannya, kebesarannya. Itu dipuasakan. Karena yang paling besar adalah Allah, yang paling aku adalah Allah, yang paling semuanya adalah Allah, yang kita tuju melalui puasa itu. Kan Rasulullah ajarkan kalau kita melihat kemungkaran sesuatu yang enggak baik dalam Ramadan itu, Rasulullah ajarkan faliyakul inni shaim. Katakan aku sedang berpuasa. Aku sedang puasa. Kita melemahkan ego kita. Tidak boleh ada ego, tidak boleh ada keakuan. Makanya kan Rasulullah katakan bahwa puasa itu dalam hadis qudsi Allah katakan wasaumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang membalasnya langsung. Oleh sebab itulah dalam kitab-kitab Fadhailus Shiyam tidak ada keterangan dalam hadis, dalam qaul yang mengatakan pahala puasa Ramadan hari ini pahalanya sekian, tidak ada. Karena rahasia Allah. Puasakan ego kita. Subhanallah. Sama dengan kita sujud. Kita sujud ini kita melepas nih. Melepas kealiman kita, melepas gelar kita, melepas semuanya. Kita menghinakan diri kita kepada Allah.
Puasa ini kita menghinakan diri kepada Allah, kita menafikan diri, yang isbat itu hanya Allah dalam setiap ibadah puasa kita. Ini puasa yang kedua. Yang ketiga, puasa ruhani. Puasa ruhani ini adalah puasa dari masiwallah. Dia puasa dari tidak hanya menahan lapar dan minum saja, tapi model puasanya dia menahan dirinya untuk mengingat selain Allah, untuk menyebut selain Allah, untuk meminta selain Allah, namun yang ada hanya Allah saja. Makanya orang-orang yang sampai kepada beberapa tingkatan ini masuklah dalam satu ketentuan, la'allakum tattaqun. Mereka inilah yang hakikatnya orang-orang bertakwa. Tidak hanya mampu menahan dirinya dalam puasanya saja, tapi mampu menahan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah, mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah, mendapatkan kekuatan iman dan Islam. Semoga kita dibimbing oleh Allah dengan bimbingan taufiknya hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah panjangkan umur kita bi taatillah. Allah sempatkan kita dalam hidup ini sebelum kita meninggal dunia untuk dapat berziarah ke Makkah dan Madinah, untuk berhaji maupun umrah. Dan semoga kita masuk dalam bulan Ramadan. Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.